kita kali ini di Humas Polresta Manado. Bentar, mau buka dulu. Nah, kita sudah bareng-bareng sama teman-teman dari PMII Cabang Manado. PMII Cabang Manado. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita udah ada untuk sore hari ini di studio Polresta Manado. Bagaimana pendapat kalian tentang Polresta Manado udah punya studio? Keren. Apresiasi ya. di perdamaian. Waduh, luar biasa. Nah tadi sebelum kita lanjut nih buat teman-teman di rumah, pas masuk ke daerah Polresta Manado sendiri, ke area Polresta Manado, apa yang terjadi sama kalian? Yang pastinya kita diminta keterangan soal tujuan. Oke. Nah di depan tadi ditermogan nggak? Iya. Ditermogan ya? Berapa derajat? 36. Alhamdulillah di bawah 38 ya? Iya. Ya, alhamdulillah di bawah 38. Oke, nah itu dia. Masih sehat ya? Amin. Semoga tetap sehat terus ya. Amin. Nah, kita langsung aja nih teman-teman yang ada di rumah, tentunya para netizen. Tapi sebelum lanjut, bisa di like, komen, dan juga subscribe tentunya. Ini udah pada subscribe belum? Udah ya? Cakep. Oke, kita langsung aja nih tentang PMII. Kan masih banyak yang belum tahu nih, kira-kira PMII itu seperti apa, ya kan? Nah, sebelum kita ke sana, kayaknya kita harus kenalan dulu. Ada siapa-siapa aja sih di sini? Pada keroyokan sama Ivan nih, 4 orang, 4 lawan 1, gitu kan? Nama saya Gafur. Hai Gafur. Saya sementara diamanatkan sebagai ketua cabang. Wih, siap ketua. Oke, luar biasa. Selanjutnya ada siapa lagi? Nama saya Cakris di PMII Manado sebagai Ketua Kaderisasi Rayon Gabungan. Oke, selanjutnya. Nama saya Arifin Muksin di PMII Cabang Manado, saya selaku Ketua Kaderisasi Internal. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Saya Reina Modeong di PMII sebagai Ketua Korps PMII Putri Komisariat Unsrat. Oke. Kalian tentunya datang ke Polresta itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Boleh diceritakan sedikit saja tujuan dari PMII ini seperti apa? Tentunya kami dalam waktu dekat berbuat kegiatan. Nama kegiatannya pelatihan kader sasar. Oke. Tujuan dari kegiatan ini salah satunya menciptakan kader yang punya wawasan, ideologi, apalagi mempertahankan soal NKRI. NKRI, waduh. NKRI harga mati ya? Ya, sesuai dengan ini Mbak, sesuai dengan tema kami. Bentar, jangan panggil bapak, saya belum bapak. Bro, panggil bro aja. Bisa. Lebih santai. Iya. Sesuai dengan tema kegiatan, kami mengusung tema menciptakan kader mujahid yang berkomitmen dan siap mengawal NKRI dan keutuhan Pancasila. Nah, kenapa memilih tema seperti itu? Yang bagian kader-kader nih, coba. Karena ada perbedaan. Oke. Jadi perbedaan dalam artian untuk menjadi seorang kader itu dia harus lebih militan. Oh, harus militan. Iya. Jadi, Harus istilahnya kalau di fans bola, ultras, hooligan, militan apalagi ya. Yang begitu-gitu ya. ya, jadi dia harus lebih militan. Dalam hal bisa ditempatkan di mana saja. Dan jangan kita siap atau tidak siap, dia harus selalu siap. Wajib siap. Wajib siap. Wajib siap. Untuk seorang kader. Oke. Ada karakter militer dikit ya Bang. Oh, ada ya? Karena cinta terhadap tanah air itu mesti ada sikap yang militer. Waduh, luar biasa, luar Makanya biasa. kami selain itu kami datang bersilaturahmi dengan pimpinan Kapolres. Oke. Untuk selain kami silaturahmi, kami bertukar pendapat juga meminta Jangan. Jangan ya. Nah, ini kan yang paling diprihatinkan dalam situasi sekarang adalah pandemi sendiri, ya kan? Nah, kira-kira ada formula apa nih dari teman-teman PNI untuk mensiasati yang namanya situasi pandemi untuk kaderisasinya sendiri? Nah, sebenarnya kan kalau untuk PKD biasanya PMII Cabang Manado itu membuka kuota untuk Cabang Manado, Minahasa, Pulau Mongondo, dan Gorontalo. Tapi untuk pelaksanaan PKD pada tahun ini kita hanya membuka kuota untuk PMII Cabang Manado saja. Karena mengingat situasi pandemi, Betul. jadi kita membuka kuota 35 orang 35 untuk orang. PMII Cabang Manado sendiri. Betul. Nah, untuk kita itu ada yang namanya proses pra PKD. Nah, di pra PKD ini diisi dengan mentoring, bagaimana cara kita menulis esai,
bagaimana dalam penguasaan materi dalam PMI. Ini berarti sudah masuk ke teknis kaderisasi ya? Ya, Oke, tapi oke. itu dilakukan secara online. Oh, itu online? Iya, online. Oke, siap. Tapi, Apalagi? nanti kalau untuk proses PKD-nya itu secara langsung loh. Saya tambahkan lagi Bang. Boleh. Di tengah pandemi itu kan ada keterbatasan tertentu. Betul. Tapi itu tidak bisa mengurangi semangat kita belajar, Betul. proses, maka itu. Maka tentu dalam teknisnya kami akan membuat menerapkan protokol kesehatan, misalnya di dalam ruangan harus ada jarak gitu. Dan sebelum itu kami juga mau mengupayakan ketika peserta itu datang, kami akan membuat rapid test, untuk kemudian mengecek kesehatan selama Betul. kan kegiatannya 3 hari nih Bang. Iya, Jangan wajib. sampai ada interaksi yang berlebihan. Betul. Itu berujung pada. Nah, biasanya kan ini sekedar tambahan, bukan tambahan sih, maksudnya sedikit cerita aja. Biasanya kan kalau kegiatan 3 hari itu ada panitia yang keluar masuk area. Nah, apakah dari teman-teman sendiri itu semuanya sudah standby di dalam tanpa ada berhubungan lagi dengan orang luar? Karena kan kalau misalkan udah rapid pas masuk, pas di dalam ternyata panitia sendiri juga keluar masuk kan terkontaminasi juga, kita nggak tahu, ya kan? Nah, kira-kira treatment seperti apa yang diterapkan? Tentunya kita batasi sekali orang yang keluar masuk di. Oke. Kalau dia masuk, dia harus cuci tangan, dia harus mengecek suhu. Oke. Itu diterapkan di situ. Tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Ketika dia masuk pun dilarang bersentuhan dengan peserta yang ada di dalam. Waduh. Ya kalau bersentuhan bukan murid. Biasanya peserta bukan murid, betul. Kali ini sama laki-laki pun dilarang bersentuhan ya. Oke. Protokol kesehatan diterapkan, syariat Islam juga. Cakep. Nah, masuk. Masuk baik kok. Oke nih. Nah, tadi kan kita udah berbicara tentang kaderisasinya sendiri. Kira-kira apa sih manfaat kalau misalkan mengikuti kegiatan tersebut nih sebagai anggota pengurus organisasi? Tuh, kira-kira apa manfaatnya gitu? Misalnya Ival pengen ikut, tapi Ival harus tahu nih manfaatnya apa. Manfaat yang pertama mungkin ya menambah pengetahuan baru, Oke. kemudian pengalaman, terus juga dalam kegiatan tersebut yang pastinya sudah membentuk kita punya karakter, dalam artian memberikan satu nilai tertentu soal militansi itu sendiri sesuai dengan temanya. Nah itu netizen, manfaatnya kalau kalian bisa gabung, bisa mengikuti kegiatan kaderisasi dari PMI ya. Iya. Oke. Boleh tambahkan lagi? Boleh silakan. Tambah terus aja nggak masalah sebenarnya. Selain itu ya teman-teman netizen, tentu kami tidak sekedar buat kegiatan asal-asalan gitu. Jadi ada konsep dan tentu kriteria yang harus diuji gitu. Oke. Salah satunya kita mau menciptakan kader-kader ini 1 tahun ke depan mereka kan memimpin organisasi gitu. Oh jadi abis masuk jadi kader dulu, jadi anggota langsung dikasih kesempatan. Ya. Jadi PKD ini Oke. kaderisasi kedua, yang pertama namanya masa penerimaan master baru Mapapa. Oh. Yang kedua ini PKD. Yang ini bro, kita kan ada aturan organisasi di kantor mainnya gitu. Bahwa orang-orang yang nantinya 1 tahun ke depan, misalnya ada proses pergantian ketua, jadi jabatannya ketua rayon, ketua komisariat sampai pada ketua cabang, dia punya kriteria tertentu, misalnya mengikuti PKD gitu. Karena kami berikan amanat pada orang yang kemudian memimpin organisasi itu punya proses yang kemudian itu sudah diukur, dia tidak sembarangan gitu. Jadi PKD itu sebagai proses kaderisasi kedua. Di situ kita akan menanamkan ideologi, menanamkan wawasan, terutama wawasan kebangsaan, bagaimana membangun jaringan, berdialog dengan orang di luar organisasi. Kan menjadi pemimpin. Jadi harus siap untuk di publik nanti ya. Ya. Oke, ntar dia setelah keluar dari akademisinya mungkin dia keluar, dia sudah bisa berbaur dengan masyarakat. Oke. Nah, ini biasanya kan kalau berbicara organisasi itu suka ada peloncok-peloncok. Nah, ada yang sedikit peloncok. Maklum lah, senioritas tetap berjalan kan. Kalau PKD sih dia enggak main fisik tapi main otak. Oke. Cakep ya. Jadi proses di pengkaderan ini itu yang dilihat yang paling diutamakan soal pemikiran. Jadi entah fisik itu kuat atau tidak kuat itu urusan belakang lah. Belakang. Itu soal makanan sebenarnya. Nah,
Makanya terpenting di anak muda kali ini ya wawasannya. Wawasannya. Sepakat. Tapi memang di PMI itu tidak ada senioritas unsur-unsur Tidak ada ya? Ya, kita sama-sama sahabat walaupun ketua saya lebih tua dari saya, tapi kita sama sahabat Fred, sahabat Reina. Oke. Nah, itu Bang. Jadi ada perbedaan di PMI sama organisasi lain. Oke. Kita sapaan di dalam organisasi nggak bisa pakai kak gitu, nggak bisa pakai yang lain. Atau kita tetap pakai sahabat. Sahabat ya? Ya, itu nama siapa? Ival. Sahabat Ival, gimana kabar itu? Waduh. Walaupun udah tua sekali. Oke, kita udah bicara banyak nih netizen, keren sekali ya, luar biasa untuk narasumber kita dari teman-teman dari PMI ya, yang sudah hadir di Polresta Manado. Nah, kira-kira sumbangsi apa yang akan dilakukan untuk negara ini dari kegiatan tersebut? Tentunya banyak hal yang kemudian soal sumbangsi, kan? Ya. Banyak hal yang bisa dilakukan, entah itu di ruang apapun. Bagi kami di PMI karena mayoritas atau semuanya itu dari kalangan mahasiswa, tentu sumbangsi soal gagasan, stimulus dan sebagainya, soal ide-ide yang kemudian itu membangun bangsa, itulah ke kami gitu. Oke. Jadi kami secara pemikiran itu kami sumbangkan kepada negara. Tapi langsung bersentuhan kepada masyarakat ya? Ya, terutama pengabdian terhadap masyarakat, mencerahkan dan sebagainya. Gitu, Bang. Lebih ke soal ide gagasan. Gagasan seperti itu. Bagi kami proses transformasi sosial yang terjadi di tengah masyarakat itu terjadi dari pendidikan itu sendiri, dan kami di PMI menyiapkan itu pendidikan itu. Maka kami mengharapkan proses kaderisasi seperti ini punya sumbangsi terhadap negara soal sumber daya manusia paling utama. Betul. Yang kedua, gagasan, ide. Yang ketiga, tetap menjaga keutuhan NKRI. Betul. Ini sangat-sangat menarik ya netizen. Menariknya kenapa? Karena ada tujuan militansi, kemudian gagasan wawasan sebagai pengabdian kepada masyarakat juga. Wah, itu keren sekali pokoknya. Nah, pengalaman otomatis kan mengikuti organisasi yang paling mahal di dalam situ adalah pengalaman. Pengalaman yang paling menyenangkan selama teman-teman menjadi pengurus. Sama, ada kesulitan apa di balik itu? Ya, dari saya dulu ya. Boleh. Tentu saya udah berproses selama mungkin 4 tahun gitu. Itu yang paling utama soal kepemimpinan. Gitu. Siap. Pengalaman memimpin dari hal yang kecil, dari bertanggung jawab terhadap tugas. Sisi lain kita harus ditugasi bukan hanya mengurusi kepanitiaan, tapi kita ditugasi untuk mengisi pemikiran kita, karena kita percaya bahwa kita bukan hanya persoalan anak muda hari ini untuk pemimpin masa depan. Betul. Tapi hari ini juga kita juga menjadi pemimpin gitu. Betul. Di hal-hal yang kemudian berbeda gitu. Selain itu kita juga bisa membangun komunikasi dengan orang. Bagaimana sih membangun komunikasi yang baik gitu. Pengalaman yang harus didapat. Selain itu kita bersolidaritas. Itu yang terpenting di organisasi seperti kami gitu. Solidaritas itu penting, pengalaman menyelesaikan konflik di internal, dan bagaimana sih mendewasakan diri. Oke. Seperti itu sudah. Siap. Tadi mungkin ketua sudah menjelaskan banyak pengalaman yang mungkin ketua kemudian dapat dalam organisasi Iya. sendiri. Ada beberapa persamaan yang kemudian orang dapat dalam hal ini pengalaman sendiri. Kamera. Namun ada juga yang kemudian saya secara pribadi dalam berproses di organisasi PMI Cabang Manado, kemudian saya mendapat satu pengalaman juga dalam artian ada beberapa tipe yang kemudian mahasiswa memiliki. Ya, salah satunya itu kritis atau aktivis yang kemudian terartikan bahwa dia mampu mengimbangi menyelaraskan antara aktivitas kampus dan aktivitas organisasi itu sendiri. Di dalam organisasi itu sendiri yang pasti kita orang pelajari yang soal manajemen waktu. Manajemen waktu itu yang paling paling luar biasa dan yang paling Ival tunggu dari sekian banyak deretan pembukaan kalimat, ternyata manajemen waktu, guys. Cakep. Ya, ada manajemen waktu dalam organisasi yang kemudian orang pelajari secara bersama. Dan Betul. itu terjadi dalam secara pribadi yang kemudian mampu mengimbangi aktivitas kampus dan organisasi itu sendiri. Selanjutnya siapa nih? Rena. Kalau Reina kan sebelum jadi ketua Kopri Komisi Punsrat itu sebelumnya ketua rayon teknik. Nah, di teknik ini kebanyakan laki-laki, tapi Reina bisa memecahkan kalau perempuan itu tidak selamanya hanya jadi sekretaris atau bendahara. Nah, di situ kita bisa belajar mengenai
memahami orang. Kan kalau kita dalam memimpin itu tidak semua harus mengikuti apa yang ketua mau. Betul. Nah di situ kita bisa memahami kriteria masing-masing melalui kedekatan emosional. Ternyata ada persamaan gender ya. Teknik memang mayoritas adalah laki-laki semua. Iya. Mayoritas. Kita bukan berbicara tidak ada wanita di sana. Ada wanita, alhamdulillah di teknik ada gitu ya. Tapi kebanyakan adalah laki-laki. Nah, sementara Rena sendiri di sana jadi Ketua rayon. ketua rayon. Waduh, luar biasa. Luar biasa ya. Keren sekali ya. Keren sekali. Ini namanya persamaan gender nih, teman-teman. Jadi buat kamu netizen, jangan pada minder-minder lagi sekarang nih untuk bisa ikut organisasi. Ah, saya cewek, males gini. Aduh, saya TikTok aja. Iya. Apa ya coba? Iya kan? Kita masuk ke segmen yang terakhir nih teman-teman. Closing statement. Singkat aja, satu kalimat singkat aja. Ya, untuk sahabat-sahabat yang nantinya mengikuti PKD ataupun dalam hal ini menjadikan sebagai peserta PKD itu sendiri, saya memberikan satu pesan kepada sahabat-sahabat. Ketika dalam kegiatan tersebut, sahabat-sahabat jangan lihat orang yang nantinya menyampaikan materi itu sendiri, tetapi petiklah apa yang dia disampaikan. Jadi hal-hal yang baik yang kemudian sahabat mendengar, itulah sahabat petik. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi jangan lihat, don't judge the book by the cover. Yes. Tapi baca isinya. Tuh, lanjut. Kalau Raina sih nggak ada kata-kata bijak, cuma nikmati fase kehidupanmu. Oh, sederhana dan luar biasa. Setiap ilmu itu perlu diamalkan. Setiap amal itu perlu ilmu. Wah, cakep. Jadi seimbang. Iya. Benar. Oke, terima kasih buat waktunya dari teman-teman. Semoga kegiatannya sukses nanti, insya Allah mudah-mudahan. Dan harapan Ival sederhana aja, mewakili seluruh masyarakat bahwa mohon untuk tetap terus memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Dan yang paling standarnya adalah 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya kan? Ini mungkin sudah menjadi perbincangan kalian juga di beberapa tempat, dan itu aja kurang lebih. Dan terima kasih buat netizen udah pantengin channel kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe guys. Ival pamit. Jangan lupa Bye. share.